Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbina khassana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilanmu, wahai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilanmu, wahai ya Rasulullah. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab Tauhidul Zat, mengesahkan Allah Ta'ala pada Zat. Mengesahkan Allah Ta'ala pada Zat adalah jalan terakhir dari perjalanan seorang salik. Disinilah titik terakhir bagi arif billah untuk menuju Allah. Dan disinilah muara perjalanan kaum sufi dan para wali-wali. Dan disinilah batasnya, mi'rajnya orang-orang mukmin sejati. Apabila sudah mencapai pada makom Tauhidul Zat, maka diperolehnya kelezatan dan kenikmatan yang tiada tara. Hanya dengan itulah yang dapat memuaskan dahaga jiwa, menenangkan kolbunya, nikmat-nikmat yang tak dapat diperoleh orang lain. Inilah puncak rasa menikmati ridhonya, puncak kebahagiaan yang kekal dan abadi sepanjang masa. Adapun cara mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, yaitu engkau pandang dengan mata hatimu dan curahkan seluruh perhatianmu itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah nyata kepada kita bahwa tiada yang mewujud dalam alam ini kecuali Allah, dan tiada mewujud yang dalam wujud ini hanya Allah, dan tidak ada di dalam yang ada ini kecuali Dia. Karena sudah jelas bagi arif billah bahwa al-haq ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau al-haq ada pada Nabi, demikian juga ada pada kita. Demikianlah hamba tambahkan supaya saudara menjadi paham dan supaya dapat melaksanakan tugas masing-masing. Firman Allah Ta'ala, al-insanu siri wa an-nasirohu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan lagi firmannya, al-insanu siri wa an-nasiri wa sifatin wa sifatun lagoiri. Artinya insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifatku itu tiada lain daripada aku juga. Jadi jelas kepada kita bahwa memang la maujuda bihaqqin illallah, artinya tiada yang maujud di dalam alam ini melainkan Allah. Adapun pandangan yang demikian yaitu dengan alasan satu, semua zat makhluk itu nampak dilihat dengan mata ini, itu bukan hakiki, dan itu hanya wujud hayali dan wahmi atau sangka-sangka saja dengan tidak beralasan, karena wujudnya berada antara dua adam. Sedangkan wujud yang berada antara dua itu hukumnya adam atau wujud hayal. Alasan yang kedua,
Wujud Adam itu pada hakikatnya tiada maujud. Ia hanya maujud kepada Allah Ta'ala yang hakiki dan fana di bawah wujudnya. Wujud yang lain daripada wujud Allah semuanya qadim, artinya berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi jelasnya begini, dia tidak akan wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang biasanya disebut dengan kenyataan wujud Allah Ta'ala. Alasan yang ketiga, adanya nyata. Maksudnya semua wujud alam ini adalah bukti nyata untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala. Alasan yang keempat, jadi pada kajian yang lalu itu sudah kita jelaskan bahwa sifat-sifat yang ada pada makhluk ini nyata sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau demikian jelas dan nyata bahwa zat makhluk ini berarti juga sesungguhnya nyata sifat dan afal tidak lepas dari zat. Alasan yang kelima, wujud semesta alam ini tak ubahnya laksana debu yang terbang atau diterbangkan oleh angin di angkasa. Pada penglihatan mata ada, tapi kalau dicari gak ada. Kalau sekiranya pada hakikatnya wujud alam ini ada, maka pasti juga ada sifat-sifat atau afal yang memberi bekas itu. Sedangkan semua itu sifat dan afal yang memberi bekas itu tidaklah ada selain daripada sifat dan afal Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya alam ini hakikatnya juga nggak ada, yang ada hanya Allah. Alam ini diadakan oleh yang ada karena sifat dan afalnya. Oke, lanjut yang alasan yang keenam. Alasan yang keenam, Syekh Siddiq Ibnu Umar Khan berkata, semua wujud lain daripada Allah Ta'ala itu bagaikan wujud sesuatu yang kita lihat dalam mimpi. Tidak ada baginya hakikat apabila kita terbangun dari tidur, maka hilanglah semua itu. Begitulah hendaknya pandangan kita terhadap wujud alam ini sesuai dengan hadis yang berbunyi falan nasuniya afaija ma'atu intabahwa. Artinya manusia adalah tidur, apabila mereka mati barulah mereka bangun. Baiklah, hamba uraikan sedikit tentang hadis yang baru kita baca tadi supaya kita paham. Manusia semuanya itu tidur, apabila mereka mati barulah mereka bangun. Maksud hadis ini ialah orang yang hidup dengan hawa nafsunya sendiri bagaikan orang yang tidur. Walaupun ia dalam keadaan bangun, mereka berbangga dengan nafsunya sendiri dan dengan keakuannya. Tapi orang yang telah sampai kepada rahasia yang satu itu, itulah orang yang bangun dari tidurnya. Jadi siapapun yang masih tidur, maka mereka itu tetap betah pada nafsunya sendiri, yaitu yang belum mengembalikan hak Allah Ta'ala. Mereka itu tetap dalam hak Adam. Demikianlah penjelasannya. Dan yang dimaksud mati di sini ialah mati maknawi atau mati makna saja. Itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi antal mautu qoblal mautu. Artinya matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi yang dimaksud adalah mati nafsu saja. Maka daripada itu, untuk mematikan nafsu itu jalannya ialah melepaskan diri dari belenggu penjajahan hawa nafsu angkara murka. Jalannya itu mengikuti jalan sufiyah yang mereka itu telah berada di puncak.
Untuk lebih mantapnya lagi, baiklah hamba bawa Anda ke dalam laut ma'rifat yang penuh dengan ombak dan badai sehingga Anda bisa mabuk karenanya. Mabuk di sini artinya karam, lenyap, hancur dan lebur ke dalam hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu lebur ke dalam hidup yang sejati dengan seisi alam dan bersatu dengan seluruh perkemanusiaan. Demikianlah contoh bagi orang yang hendak mengenal diri. Baiklah, kita lanjut di kajian berikutnya untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam samudra ma'rifatullah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian bab makom fana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.